Fungsional pada seksi perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Fatih, ini posisinya sudah saya record juga. Apakah kita mulai sekarang atau kita tunggu? Boleh, kita mulai, Bu. Baik, kita mulai dengan 19 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Editor in Chief Legality Jurnal Ilmiah Hukum Bapak Salahuddin Al-Fatih, SHMH, kandidat doktor, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta Legality Care Webinar Series dengan tema kita kali ini adalah How to Publish an Article in Legality Jurnal Ilmiah Hukum yang alhamdulillah per 3 Maret 2023 kemarin berdasarkan hasil review dari tim Elsevier itu sudah kemudian disetujui untuk terindeks Scopus. Nah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, karena kami juga paham Bapak Ibu di sini juga dengan ragam aktivitas yang ada, maka, kita buka dengan basmalah dulu Bapak Ibu, supaya acaranya berkah. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini lancar, sebagaimana yang kita inginkan, dan Bapak Ibu mendapatkan pencerahan secerah-cerahnya untuk bisa agar artikelnya publish di Legality. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada Chief Legality Bapak Salahuddin Al-Fatih untuk men-take over kegiatan ini dan memaparkan materinya. Silakan Pak Fatih. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, sangat saya sayangi. Kita akan diskusi santai, maka saya pakai kaos ya. Ini kaos yang pertama kali saya gunakan dan saya dapat jadi peserta dalam sebuah camp di tahun 2019, ingat saya, teman-teman didampingi oleh teman-teman dari relawan Jurnal Indonesia, dan baju ini kenangan walaupun warnanya tidak terlalu bagus, sudah agak pudar, tapi ini kenangan karena ini menandai awal dari sekitar kurang lebih 27 tahun Legality akhirnya saat itu terindeks Sinta 4. 2019 menuju 2020, alhamdulillah di 2020 dapat Sinta 2 dan di 2023 dapat Scopus. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi, pada kesempatan ini insya Allah saya akan berbagi tips dan cerita. Maka kalau mau menyimak silahkan, tidak menyimak juga tidak apa-apa. Insya Allah ini sudah di mode record, nanti akan kita bagi versi recordnya ataupun saya unggah dalam bentuk video di channel YouTube saya nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berulang ya. Jadi kenapa kok kemudian ada sesi ini pada pagi menjelang siang hari ini? Karena saya khawatir pertanyaan yang sama ditanyakan oleh tidak hanya satu author tapi ratusan author yang berbeda, sehingga daripada harus menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama pula gitu ya, maka
dihadirkanlah acara seperti ini. Nah, ini pertama kami mengadakan acara dengan tema bagaimana sih bisa diterima di legality. Sebelum-sebelumnya kami biasanya mengadakan acara misalkan tema bagaimana cara menulis artikel yang baik dan benar secara umum, bagaimana membuat citasi dengan reference manager dan sebagainya. Nanti sambil berjalan diskusi ini, Bapak Ibu boleh dengan bebas, tidak harus menunggu Bu Putri, karena sepertinya Bu Putri sebagai Sekprodi juga akan sibuk, karena hari ini adalah hari aktif. Saya aja nih yang belum ke kampus dan masih pakai kaos, gitu ya. Saya mohon izin ya Bu Putri ya, saya ngajarnya nanti sore. Nah, Bapak Ibu bisa, Mas dan Mbak langsung bertanya tanpa perlu kemudian menunggu Bu Putri untuk mempersilahkan. Jadi saya silahkan diberhentikan di tengah jalan. Nanti sambil di-share juga oleh Bu Putri presensi di kolom chat untuk kemudian Bapak Ibu isi jika berkenan. Nah, demi lancar dan suksesnya agenda ini, saya berharap Bapak Ibu jika tidak diperlukan mohon untuk di mute dulu ya mikrofonnya, nanti biar tidak ada noise, tidak ada suara-suara yang mungkin tidak diinginkan dari lingkungan di sekitar. Biar kita sama-sama enak, biar saya ingin membantu Bapak Ibu membuat artikel yang baik dan benar. Bapak Ibu juga saya harap bisa membantu kami dengan mengirimkan artikel yang baik dan benar. Kenapa? Sama-sama menulisnya, sama-sama topiknya, sama-sama misalkan ada misalkan 15 halaman, 20 halaman, tetapi effortnya berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Baik, Bapak Ibu, seperti kebiasaan saya dalam beberapa sesi, baik itu seminar, workshop, kelas, ya, dan sebagainya, kita mulai dengan melengkapi doa kita. Tadi sudah diawali dengan baca basmalah bersama, dengan meminta tambahan ilmu oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, saya akan coba share screen Bapak Ibu. Sama-sama kita panjatkan atas bahan nikmat yang tiada terhingga kepada kita semua, khususnya Bisa dulu dulu. nasihat sehingga kita bisa. Iya. Nah, di layar Bapak Ibu, mohon maaf tidak saya besarkan, sudah tampil ya legality, dan alhamdulillah legality seperti yang diceritakan oleh Bu Putri pada hari Jumat sore setelah asar ya, saat saya iseng-iseng Allahu a'lam, sore itu saya tiba-tiba buka email, 3 email saya buka semua, dan saya belum melihat suggestor step-nya ini, tetapi saya langsung melihat inbox di email gitu ya, dan alhamdulillah pada hari Jumat itu saya langsung melihat kalimat accepted gitu ya. Ini adalah email dari Scopus bahwa legality submission-nya sudah diterima oleh Scopus. Perjalanannya kurang lebih 2-3 bulan, tapi persiapan menuju Scopus mungkin lebih dari itu. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum Bapak Ibu menulis artikel untuk disubmit ke legality, sesuai dengan arahan dari CSAB Scopus ya Bapak Ibu, di sini disebutkan bahwa artikel ini sudah cukup baik Bapak Ibu. Artikel-artikel yang ada di laman legality itu sudah cukup baik, akan tetapi reviewer Scopus menginginkan ada international debates. Artinya topik-topik yang nantinya akan ditulis oleh Bapak Ibu adalah topik-topik yang pembahasannya tidak lokal. Ini yang pertama dan paling utama saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu yang ingin menulis artikel ke legality. Mohon topiknya bukanlah topik yang lokal. Kenapa? Karena topik lokal tidak melahirkan international debates. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin menulis misalkan, wah saya kan ingin menggali nilai bagaimana kemudian orang Jawa itu suka gugur gunung, misalkan ya, gugur gunung, bersih-bersih di kampungnya gitu ya. Maka bagaimana gugur gunung itu menjadi international debates atau perdebatan internasional, membuat orang di luar sana tertarik untuk membaca. Cara yang kedua adalah dengan mengajak orang dari afiliasi luar negeri untuk ikut membahas topik itu. Walaupun gugur gunung, tapi mungkin misalkan di Amerika Serikat ada namanya bukan gugur gunung, gitu kan? Ada di Arab Saudi namanya bukan gugur gunung.
Nah, dengan mengajak penulis dari luar negeri itulah maka topik nanti akan menghasilkan perdebatan internasional, menghasilkan novelty yang kuat dan dilirik oleh author atau pembaca atau reader dari luar negeri, tidak hanya dari Indonesia. Dan ini saya sepakat ya, alhamdulillah komennya tidak terlalu berat menurut saya. Ini saya sepakat. Kenapa? Karena ya memang kebutuhan kita kalau sudah terindeks Scopus ya sudah think global walaupun act lokal ya. Ya ini sudah think global. Jadi artikel-artikel di sini harus sudah mencerminkan dan memberikan novelty, masukan untuk membaca untuk skup internasional. Walaupun misalkan nanti yang dibahas adalah persaingan usaha, KPPU, maka bagaimana kemudian KPPU mohon maaf, diperbandingkan dengan comparative approach dari perspektif yang lain di luar negeri dengan menggandeng author dari luar negeri. Maka ini yang pertama dan paling utama, Bapak Ibu harus bisa menghadirkan topik yang menarik pembaca luar negeri, memberikan kesempatan debat akademis secara internasional, dan mengajak author dari luar negeri untuk ikut berkolaborasi sebagai co-author. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ini sesuai dengan arahan Scopus, jadi saya tidak mengada-ada, saya hanya ingin mengikuti apa yang diminta oleh arahan Scopus. Biasanya berdasarkan pengalaman teman-teman yang berhasil accepted atau yang rejected dari di Scopus, itu ada yang ditolak karena kualitas bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah, Legality sudah bekerja sama dengan proofreader profesional, The Translator namanya, yang beliau memang pernah membawa ya jurnal di salah satu PTN sudah terindeks Scopus. Sekarang kalau tidak salah K3, itu yang kami hire sehingga profesional. Maka nanti kalau Bapak Ibu ya, submit asal-asalan, misalkan ya pasti belum nyampe review sudah ditolak, di decline atau di reject. Ini merugikan kita sendiri. Sudah capek-capek bikin naskah, belum 1 minggu, ya baru 1 hari atau baru 2 hari sudah ditolak karena bahasa Inggrisnya adalah bahasa terjemahan dari Google Translate. Bahasa Inggrisnya adalah terjemahan dari Grammarly, bukan diterjemahkan oleh penerjemah profesional. Dan alhamdulillah Legality tidak mendapatkan komen atau sorotan sedikit pun dari sisi bahasa. Ini saya bukakan asli komentarnya. Biasanya ada jurnal yang diterima oleh Scopus karena AIM Scope, ya, author diversity-nya, editorial board diversity-nya sudah bagus, tapi bahasanya masih kurang biasanya. Biasanya dikasih komentar, tolong please increase your language, gitu ya. Jadi diminta untuk ditingkatkan bahasa Inggrisnya. Saya bukanlah orang yang pandai bahasa Inggris. Ya, Bapak Ibu, jadi saya juga dibantu oleh penerjemah dan proofreader yang profesional itu tadi, ya. Jadi ini yang pertama dan paling utama, saya berharap Bapak Ibu bisa melahirkan international debates di artikelnya dan juga mengajak co-author dari luar negeri. Luar negeri itu mana saja, Pak? Bebas Bapak Ibu. Malaysia juga termasuk luar negeri, bahkan Timor Leste, Papua Nugini juga termasuk luar negeri. Kenapa? Di Indonesia minumnya sama air, di Timor Leste minumnya air, tapi perlindungan negara Timor Leste dan Indonesia terhadap sumber daya air mungkin saja berbeda. Dan inilah yang akan coba kita tingkatkan pada edisi-edisi berikutnya di Legality. Insya Allah bulan ini kami akan terbit dan kami akan menghadirkan international debates dalam artikel-artikel yang sudah terbit nantinya. Nah, sebelum lanjut ke apa yang nanti perlu Bapak Ibu siapkan, izin memperkenalkan diri. Ini profil saya sebagai editor-in-chief di Scopus. Kalau Bapak Ibu bertanya berapa orang yang mengelola Legality, jujur secara de facto dan de jure cuma ada 2. Saya sebagai editor-in-chief dan Bu Putri sebagai handling editor. Tidak ada yang lain, tapi kami dibantu oleh satu rekan tendik ya, tenaga kependidikan. Beliau adalah Mas Agung Prabowo yang mensupport secara desain ya, desain dari cover ya, dari tampilan di Legality. Tetapi kalau tampilan secara umum yang mengedit sidebar dan sebagainya biasanya saya utek-utek sendiri gitu ya, karena ini pakai kode-kode. Ini profil saya Bapak Ibu di Scopus, ini profil saya di Google Scholar. Saya dan Bu Putri memang suka menulis ya. Ini alhamdulillah sudah ada sekitar 700 mendekati 800 citasi artikel saya, dan ini
profil saya di Web of Science ya. Kalau di Web of Science ketahuan berapa jumlah artikel yang memiliki DOI. Jadi ternyata dari 199, kalau di Google Scholar itu ada 199, artikel saya yang hanya memiliki DOI itu cuma 50 ini. Nah, ini juga ada track record saya sebagai reviewer dan juga ada track record sebagai editor. Ada semua sekarang. Inilah yang kemudian nanti dilihat oleh Scopus. Gimana sih performa editor in chief-nya? Gimana sih performa pengelolanya? Gimana sih kualitas artikelnya? Nah, itu sekedar intermezzo buat Bapak Ibu yang mungkin pengelola jurnal dan ingin jurnalnya juga terindeks oleh Scopus. Kita lanjut untuk teknis bagaimana sih nanti agar artikel saya bisa dipublish di Legality. Bapak Ibu, setiap jurnal pasti memiliki panduan, setiap jurnal pasti memiliki template bawaan. Sehingga mohon Bapak Ibu tidak perlu membuang-buang waktu percuma gitu ya. Mengirimkan email dengan iseng bertanya, Pak, kalau saya submit artikel diterima enggak? Itu termasuk membuang-buang waktu. Karena untuk menulis email setidaknya ada 5-10 menit yang saudara Bapak Ibu habiskan untuk menuliskan kalimat, mengirimkan email. Jelas setiap jurnal pasti memiliki template, pasti memiliki author guideline. Iqra ya Bapak Ibu, baca Bapak Ibu. Banyak dari kita yang mengabaikan dan bahkan satu artikel secara nyata, secara sadar dikirim ke puluhan belasan jurnal. Ini jelas melanggar kode etik publikasi dan sangat tidak pantas seperti itu. Kami beberapa kali menemukan author yang seperti itu dan langsung kami ban. Langsung kami kasih tanda author yang bersangkutan untuk tidak diperkenankan submit. Jangankan publish ya Bapak Ibu, submit seumur hidup. Kenapa? Ini jelas-jelas melanggar kode etik. Nggak boleh. Satu artikel hanya boleh disubmit di satu jurnal. Baru kemudian setelah dapat jawaban ditolak, silahkan Bapak Ibu Saudara submit di jurnal yang lain. Tidak boleh. Tanpa ada template, disubmit, iseng aja ke Legality, ke jurnal X, ke jurnal B. Artikelnya sama, di waktu yang sama, di hari yang sama misalnya. Tidak boleh. Melanggar kode etik. Di kami, kalau ketahuan seperti itu, karena kami juga punya tim, sama-sama pengelola jurnal, ya, jangan-jangan, wah, ini artikel ini sudah disubmit ke saya, disubmit juga ke Legality, maka saudara kami ban seumur hidup untuk tidak boleh submit di Legality. Jangankan publish, submit pun tidak boleh. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa yang perlu kita siapkan pertama kali saat kita ingin submit ke Legality? Bapak Ibu pertama kali saya sarankan untuk membaca yang namanya author guideline. Ya, ini. Apa itu author guideline? Di sini adalah pedoman Bapak Ibu. Pedoman agar Bapak Ibu itu tahu, oh artikel saya nanti yang diinginkan seperti ini. Ini tidak hanya berlaku bagi Legality Bapak Ibu, tetapi bagi semua jurnal. Dibaca dulu, keinginannya apa? Aim scope-nya jurnal ini apa? Nah, kalau kita lihat Legality, aim scope-nya jelas ada di sini. Ya. Ini aim scope Legality Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu iseng tanya ke kami melalui email gitu ya. Nah, ini emailnya Legality Bapak Ibu. Ini di sini pertanyaannya. Tidak perlu iseng tanya. Apa yang ditanyakan? Di sini jelas. Scope kami adalah Islamic law. Ya. Scope kami adalah customary atau adat law. Maka Bapak Ibu tidak perlu tanya, Pak, Bu, jadi kami bisa nggak submit artikel dengan tema hukum pajak? Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, ada nggak aim scope di Legality yang secara spesifik membahas tentang hukum pajak? Tidak ada. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu ya untuk bertanya, mengirimkan email hanya untuk pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf, receh. Yang saudara Bapak Ibu semua sudah harusnya tahu. Oh, skopnya Islamic. Pak, gimana kalau saya bahas hukum pajak tapi dalam perspektif Islam nih? Nah, kan di Islam ada zakat. Itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Karena masuk Islamic law. Nah, maka ada pertanyaan lain lagi. Ya, kapan lalu ada yang tanya. Saya ingin membahas tentang perlindungan HAM di Eropa selama pandemi.
Kira-kira boleh enggak? Nah, karena yang kami inginkan Bapak Ibu tidak hanya sekedar artikel, tetapi kami memiliki topik wilayah bahasan, yakni di Asia Tenggara. Kalau Bapak Ibu ingin membahas Eropa, maka silakan dibandingkan dengan perlindungan HAM di Asia Tenggara. Gitu ya, jelas ya. Jadi topik, pilihan, wilayah yang akan dibahas, ini akan menentukan seberapa layak artikel Bapak Ibu masuk ke proses selanjutnya. Jadi artikel begitu masuk, kita assign, kita tugaskan kepada editor, editor adalah pakar di bidang itu, editor itu kemudian menugaskan ke reviewer. Jika dan hanya jika artikel tersebut memenuhi ini, sesuai template apa tidak, sesuai author guideline apa tidak, sesuai IMN scope atau tidak, sesuai topik cakupan wilayah atau tidak. Kalau ternyata hanya membahas Eropa, walaupun ada human rights issues, tidak akan bisa. Kenapa? Karena kami menginginkan topiknya adalah Southeast Asia. Beberapa jurnal, misalkan saya contohkan jurnalnya punyanya Universitas Jember, Lentera Hukum. Topiknya apa? Topiknya masih umum, tetapi daerahnya, wilayahnya membahas tentang Global South, negara-negara di selatan, gitu ya, bukan secara geografis, tapi ada Global South, ya, Global North itu menentukan negara dengan tingkat kemakmuran, tingkat pengetahuan, ya. South itu identik dengan ya kayak gitu dan berkembang. Ini IMN scope-nya Bapak Ibu. Jadi harus jelas, harus diperhatikan dengan seksama bahwa ya ini yang harus benar-benar diperbaiki gitu ya. Tidak boleh asal-asalan Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin submit, Bapak Ibu sudah tahu gitu. Oh, gini ya caranya ya. Oh, harusnya saya begini ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai membedah tentang template. Mohon maaf Pak Dedi, bisa di mute dulu Pak Dedi. Bu Putri masih ada? Pak Dedi bisa di mute Bu Putri? Masih. Di mute Pak Dedi. Iya, oke. Ya. Jika Bapak Ibu tidak serius untuk mengikuti ini, silakan keluar. Kami tidak butuh artikel dan kami tidak butuh ketidakseriusan Bapak Ibu. Mohon serius dan mohon Bapak Ibu menyimak dengan seksama, jangan membuat noise sehingga teman-teman yang lain yang ingin serius terganggu dengan suara Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah template Bapak Ibu. Banyak dari artikel yang masuk itu tidak sesuai template. Dan saya sudah pesan kepada editor, karena saya editor in chief yang membawahi editor dan reviewer, artikel yang tidak sesuai template tidak perlu diproses lebih lanjut. Kenapa? Menunjukkan sejak awal author tidak serius. Ya. Seseorang dianggap serius karena dia sungguh-sungguh. Bukti dari kesungguhan itu adalah setidaknya ya disesuaikan dengan template-nya. Butuh 1-2 jam kok untuk template. Ya, karena harus menyesuaikan fontnya, harus menyesuaikan topik atau subbahasannya. Gitu ya. Ini adalah template Bapak Ibu. Dan jangan membuang-buang waktu untuk submit ke suatu jurnal tanpa kita mengikuti template dari jurnal tersebut. Jurnal-jurnal besar terbitan Taylor and Francis, Brill, Sage, dan sebagainya. Memang tidak menyediakan template seperti ini, tapi mereka menyediakan author guideline yang menentukan berapa jumlah kata yang harus mereka submit, gitu ya. Jadi jurnal-jurnal di luar negeri, ya, terbitan publisher terbaik itu, mereka tidak memiliki template seperti di Indonesia, tapi mereka menyediakan jumlah kata. Yang lucunya di Indonesia biasanya tidak pakai jumlah kata, jumlah halaman, gitu ya. Nah kalau spasinya 2 kan halamannya bisa 20-30.
Nah, kalau mainnya kata, walaupun spasinya 2, 1, sama saja. Karena yang dihitung adalah katanya. Nah, sehingga legality mencoba mengikuti itu. Bapak Ibu, silakan diunduh dulu template-nya ini. Ya, tadi sudah saya contohkan, gitu ya, di sebelah mana, di sidebar sebelah mana. Kemudian diperhatikan dengan seksama. Tidak perlu ada bagian yang dihapus dari template ini. Diikuti saja. Waktunya nulis judul, ditulis judulnya. Ya, waktunya nulis nama author, ditulis. Waktunya nulis abstrak, ditulis. Ya, waktunya nulis keyword, ditulis. Ya, harus cermat. Memang harus cermat. Ya, nah bagian-bagian ini dipenuhi metode. Tidak bisa kemudian submit, tetapi bagian metodenya dihilangkan. Wah, hilang nih. Saya nggak suka ada metode penelitian. Nggak bisa. Pasti nanti ini yang akan dilihat pertama oleh editor. Editor akan lihat, oke, IAM scope, oke, ini masuk, oke, referensi ada, gitu ya. Ya. Dan tolong referensi di insert, di input menggunakan reference manager. Mendeley, Zotero, ya. Yang umum memang Mendeley. Silakan. Kenapa Bapak Ibu kok harus menggunakan itu? Karena itu membantu editor, membantu reviewer untuk melihat bahwa yang Bapak Ibu kutip di dalam artikel itu pasti secara otomatis akan muncul di reference atau daftar pustaka. Yang banyak, yang kejadian tidak seperti itu. Bapak Ibu menulis asal-asalan, yang dikutip di dalam artikel justru tidak muncul di daftar pustaka. Daftar pustaka muncul sumber lain yang tidak ada di dalam kutipan artikel. Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini bisa saja mungkin non teknis dan bagi jurnal lain atau bagi pengelola lain atau author lain. Aduh, nggak penting itu. Yang penting idenya, substansinya. Tapi bagi Pak kami, hal ini juga penting. Menunjukkan keseriusan Bapak Ibu dalam menulis artikel. Ya, memang butuh effort. Memang butuh keseriusan. Memang butuh kerja-kerja lebih. Nggak bisa santai-santai. Lari dulu bareng di dalam itu. Bisa di-mute? Bisa di-mute dulu? Ya, oke, saya lanjutkan ya. Sehingga dengan adanya template ini memudahkan Bapak Ibu, memudahkan kami untuk melihat, oh ini sudah sesuai. Bisa di-mute? Bisa di-mute dulu, Pak? Iya, oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi ini template-nya. Lalu setelah melihat template, kita akan mencoba membedah, ya, membedah artikel yang kemungkinan apa sih topik-topik yang menarik. Karena di atas, Bapak Ibu, di sini ada perbandingan ini, comparative law. Maka biasanya artikel-artikel perbandingan ini edisi yang tahun lalu ini juga menarik. Kita akan contohkan salah satu artikel, Bapak Ibu. Ya, ini adalah awal saya nerima saya kaget. Gimana ini tentang video porno, gitu ya? Porn videos, saya juga nggak paham nih. Ini karena tugas-tugasnya editor dan saya bukan pakar di bidang hukum pidana ya. Dalam perbandingan hukum pidana ya Indonesia dan juga hukum Islam. Kenapa menurut saya ini menarik, Bapak Ibu, kita akan back ya. Di sini ada statistik bahwa artikel ini ya ini telah dilihat 10.808 Bapak Ibu. Ini memecahkan rekor. Memecahkan rekor sejak saya mengelola legality di tahun 2018 bahwa ini adalah artikel dengan jumlah kunjungan terbanyak. Ya, 10.808 dengan jumlah unduhan sebanyak 1.520 kali.
Jadi sudah 1.520 orang setidaknya yang mengunduh artikel ini. Mengapa menarik? Karena menggunakan metode perbandingan, Bapak Ibu. Jadi dengan, ya kalau kita ikut lagunya yang di cover sama Pharrell kan, lagunya Abah Lala kan, ojo dibanding-bandingin. Tapi ternyata kalau di dalam artikel justru menarik membandingkan. Ya. Pembahasannya jadi kuat. Kita akan coba lihat, kita langsung saja ke mungkin PDF-nya. Kita akan coba lihat PDF-nya. Masih proses. Kita cermati dulu Bapak Ibu. Ini adalah histori dari artikel, Bapak Ibu. Di situ terrecord bahwa author yang bersangkutan sudah submit sejak 7 April 2022 dan baru accepted bulan Agustus. Kira-kira kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan proses ya rata-rata untuk artikel itu bisa diterima. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu iseng mengirimkan email ke kami untuk tanya, Pak, saya ini bulan depan harus laporan BKD, ada tugas, ada hibah penelitian yang saya harus keluar luarannya. Bulan ini tanya seperti itu untuk bulan depan. Kira-kira pantas nggak pertanyaan seperti itu dijawab? Bagi kami, pertanyaan itu jelas tidak pantas untuk dijawab. Kenapa? Sangat melanggar kode etik, bahwa kami tidak menyediakan apapun jenisnya yang namanya fast track, kami tidak menyediakan apapun jenisnya yang namanya, wah, bisa nggak saya dalam sebulan ini tolonglah dibantu, gitu kan? Kita kenalan, kita kan teman. Tidak ada pertemanan untuk itu. Kami hanya akan memproses artikel yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar memenuhi standar kami, dan silahkan kalau memang merasa butuh, submit jauh-jauh hari. Dan kami tidak menyediakan slot. Ya, kami bukan situs judi, ya, kami bukan bandar slot, jadi nggak perlu tanya, Pak, Bu Putri, Pak Fatih, masih ada slot nggak? Kami tidak memainkan sistem slot. Wah, slot untuk ini, ini kolega ini teman. Nggak ada. Nggak boleh. Ya, hanya artikel yang bagus, yang benar-benar berkualitas, yang memenuhi standar, yang akan kami proses, Bapak Ibu. Kalau memang butuh misalkan untuk BKD, untuk laporan hibah, wah, saya nanti di akhir tahun harus laporan. Ya awal tahun ini silakan submit. Sudah ada draft proposalnya, Bapak Ibu bikin artikelnya, silakan submit. Ikuti prosesnya. Ya, ini April 2022 dan baru terima Agustus dan baru kita terbitkan September 2022. Kenapa? Karena kami masih butuh copy editing. Kita tentukan, ya. Kemudian akan kita lihat biasanya abstrak dari artikel yang bagus itu pasti memuat artikel ini bertujuan untuk artikel ini mendiskusikan tentang ini ya, kita lihat this study aims to find. Biasanya seperti itu. Yang tidak biasa ya, tidak biasa menulis abstrak. Abstrak itu isinya latar belakang. 80% latar belakang, menceritakan video porno adalah gini gitu kan. Karena ini topiknya tentang video porno Bapak Ibu. Baru kemudian di akhir artikel ini menemukan this article finds the result of this article. Itu salah. Kenapa? Abstrak yang baik dan benar itu memuat setidaknya 5 Bapak Ibu. Ya. Yang pertama apa? Tujuan artikel. Kedua apa? Metode penelitian. Ya. Ketiga apa? Literature review. Keempat, result, hasilnya, hasil dari artikel ini. Itu sudah muncul di abstrak. Dan yang kelima, ini opsional, boleh iya atau enggak, rekomendasi. Berapa kata? 150 sampai 200 cukup. Ya, jadi Bapak Ibu ya, yang kebiasaannya masih menuliskan abstrak itu 80% latar belakang ke video porno adalah menurut KBBI, menurut Black Law Dictionary,
pasti nggak akan diproses oleh editor ke tahap review. Ya, ini ya. Kemudian introduction, pendahuluan, cukup di introduction Bapak Ibu perkenalkan secara singkat. Lihat. Ya. Ini sepertiga halaman, 1 halaman, ini jadi cukup 1 halaman untuk latar belakang. Tidak perlu panjang kali lebar. Yang lucu itu ada artikel masuk, introduction pendahuluannya 7 halaman, pembahasannya 2 halaman. Pasti tidak akan diproses oleh editor ke tahap review. Kenapa? Harusnya kan kebalik. Introduction-nya 1-2 halaman, pembahasannya yang lebih banyak. Ya, kemudian di introduction dijelaskan tentang research question, pertanyaan penelitian, problematika yang akan dijawab. Ya. Kemudian kontribusi keilmuannya untuk apa gitu ya. Misalkan ini video porno dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, kontribusinya untuk apa? Oh, ternyata gini nih. Ya. Nanti bisa membantu penyidik, bisa membantu akademisi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Gitu ya. Nah, mungkin ini yang kurang adalah ini kurang international debates. Ya, saya menyadari. Mungkin reviewer Scopusnya lihat, wah ini yang baca sudah 10 ribuan, yang download 1.500, tapi kok nggak ada international debates ini. Ini hanya mendebatkan tentang hukum pidana Indonesia aja. Harusnya kan dibandingkan dengan hukum pidana di Malaysia, di tempat lain. Gitu ya. Kemudian ada metode Bapak Ibu. Metode penelitian tidak harus normatif ataupun empiris. Ya. Ayo kita bongkar kebiasaan lama. Ya. Bapak Ibu boleh mengeksplor. Ada metode sosiolegal. Ya, ada kualitatif, kuantitatif, silakan. Legality tidak terikat pada madhab empiris ataupun normatif. Ya. Yang penting metode penelitian Bapak Ibu harus ada sumbernya. Jangan nulis, ya ini adalah penelitian hukum dengan sumber hukum primer, sekunder, tapi tidak ada sumber rujukan sama sekali. Itu juga tidak akan kita proses lebih lanjut. Kenapa? Lah kan kita ini bukan pakar metode penelitian. Ya kan? Maka harus merujuk. Merujuk mana? Jurnal boleh, buku boleh. Tapi untuk metode penelitian saya lebih menyarankan Bapak Ibu mengambil sumber dari buku. Ya, karena itu lebih valid metode penelitiannya. Kemudian result and discussion, ini adalah hasil dan pembahasannya. Silakan Bapak Ibu membahas, mengeksplor, menjawab rumusan masalah yang sudah Bapak Ibu tulis di introduction atau pendahuluan itu tadi. Ya. Nah, itu kemudian nanti di akhir sama seperti artikel-artikel yang lain, Bapak Ibu silahkan menyiapkan penutup, kesimpulan, rekomendasi boleh. Ini yang sering luput di dalam ranah-ranah akademik kita. Banyak kemudian gagasan baru yang muncul di bagian ini. Padahal itu nggak boleh. Kenapa? Tugasnya kesimpulan itu ya cukup menjawab rumusan masalah. Cukup menjawab problematika penelitian yang ada. Ya. Jadi nggak boleh ada bahasan lagi. Itu di legality ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu, ini jurnal Scopus ini kok gini. Berarti gaya jurnal tersebut berbeda dengan legality. Bahkan saya pernah ketemu artikel terindeks Scopus, di kesimpulannya masih ada footnote-nya. Ya. Nah, silakan aja, bebas aja. Kalau di legality tidak boleh. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan hidup yang sudah kita jalani. Maka fokus. Rumusan masalahnya 2, jawabannya 2. Rumusannya 3, yang ditanyakan 4, jawabannya 4. Pun halnya dengan rekomendasi. Kemudian referensinya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan reference manager, maka akan otomatis masuk datanya. Tetapi mohon, reference manajernya benar-benar dicek lagi bahwa setiap jurnal, setiap informasi dari website harus dilengkapi dengan URL. www. apa. Kalau jurnal harus dilengkapi dengan DOI, Digital Object Identifier. Ya, jadi jangan cuma menulis judul, jangan cuma menulis penulisnya. Ya.
Jurnal harus dilengkapi dengan URL jurnal dan juga DOI-nya. Ada volume, ada nomor, ada tahun. Ya, ini yang kita sering lihat. Ketinggalan. Aduh, remeh itu mas, nggak penting. Yang penting kan ide dan kata siapa. Saya kok yakin ya, artikel tulisan yang bagus itu dilahirkan dari bacaan yang kuat. Jadi orang yang tidak mampu membaca dengan baik, maka tulisannya juga nggak bagus. Wes males moco, akeh omongnya, gono isine. Sudah males membaca, banyak bicaranya, tapi nggak ada isinya. Nah, itu biasanya jangankan masuk ke editor. Sejak saya saja, karena saya biasanya tahu artikel yang masuk gitu ya. Sejak saya saja, belum saya tugaskan ke editor yang lain, itu sudah saya tolak. Ya. Jadi harus benar-benar dari bacaan yang bagus, harus dari performa akademik yang bagus, sehingga artikel itu benar-benar menghasilkan dampak. Ya, nah kekurangan dari artikel ini adalah selain ini tidak menghasilkan international debates, ini menurut perspektif saya, kenapa sampai kemudian Scopus memberikan saran harus ada international debates, adalah artikel ini ditulis oleh author tunggal. Setelah terindeks Scopus, maka pada bulan ini, bulan Maret ini, kami berikhtiar, kecuali yang sudah masuk dalam proses in review dan sedang dalam proses copy editing ya, kami tidak akan lagi menerima tulisan dengan author tunggal. Ya, kami juga tidak akan menerima artikel dengan hanya penulis Indonesia semua. Ya, mohon maaf. Kenapa? Itu tadi. Bisa-bisa nanti legality naudzubillah discontinue. Kenapa? Tidak bisa memenuhi international debates. Lokalan bahasanya. Jago kandang. Maksudnya dibahas apa? Konflik Kanjuruhan antara Aremania dengan apa kemarin itu berantem. Orang tidak akan mungkin peduli kalau tidak dihubungkan dengan misalkan konflik di Argentina, di Meksiko tentang sepak bola juga. Ngajak author dari sana. Ya, jadi ini belum saya sampaikan, belum saya tulis ya di ketentuannya. Mulai edisi ini dan seterusnya, insya Allah kami tidak akan menerima lagi artikel yang hanya ditulis oleh author tunggal. Minimal berapa, Pak? 2 masih boleh, setidaknya 3. Maksimal berapa? 5. Ini ketentuan tidak tertulis saja, ya, karena ada beberapa jurnal Scopus yang autornya ada 20, ada yang 30. Nah, terus autor yang ke-30 itu kebagian apa? Kebagian membelikan misue untuk yang nulis artikel. Ya, ini terkait kontribusi. Jadi minimal 2, maksimal 5. Pak, berapa APC-nya? Kalau kemarin artikel processing charge-nya 1 juta, ya, sejak Sinta 2 kami memberlakukan 1 juta. Sampai detik ini, sampai di webinar Zoom ini, kami masih berada di angka 1 juta rupiah. Tapi Allahu a'lam, apakah kalau nanti sekiranya ada kebijakan dari pimpinan untuk merubah atau menaikkan, kami biasanya mengikuti diskusi-diskusi itu. Tapi sampai detik ini, dan sudah ada 2 artikel yang siap publish versi impress-nya itu, masih kami minta APC-nya 1 juta rupiah. Ya, mungkin jurnal-jurnal terindeks Scopus made in Indonesia lain sudah 2,5, ada yang 8 juta, ada yang 5 juta, ada yang 4,5 juta. Tapi kami sampai detik ini masih 1 juta. Kenapa? Kami berikhtiar, ya, terutama hati kecil saya bahwa untuk menulis artikel itu tidak boleh ada beban biaya. Ya, 1 juta insya Allah bagi Bapak Ibu ya itu ya kecil lah ya, hanya untuk mungkin makan seminggu atau makan 3-4 hari gitu ya. Jadi berbeda dengan beban misalkan, waduh saya sudah harus bikin nulis artikel yang bagus, harus proofreader yang profesional, masih bayarnya masih mahal. Kami coba menghindari itu Bapak Ibu, sehingga sampai detik ini ketika Bapak Ibu tanya berapa APC-nya 1 juta rupiah. Tambahan yang terakhir, kami tidak akan menerbitkan LOE. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan LOE, Bapak Ibu salah kalau Bapak Ibu submit ke legality. Kami tidak menerbitkan letter of acceptance. Ya. Lalu buktinya artikel kami diterima apa? Ya sudah terbit. Terbit aja. Dan kami tidak melayani misalkan, Pak, kami minta bukti korespondensi. Semua artikel yang submit ke OJS kami akan secara otomatis mendapatkan bukti korespondensi ke email Bapak Ibu yang didaftarkan. Maka tolong
saat mendaftarkan email mengisi kolom isian itu diisi sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Emailnya aktif, nanti ditanyakan, oh saya mau untuk kepangkatan, tapi kok saya lupa ya buku korespondensi. Kalau Bapak Ibu saat itu submit menggunakan email yang betul, maka ketika di search, dicari nama judul jurnalnya, legality, pasti keluar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan saya buka sesi tanya jawab dan diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan submit artikel di legality. Monggo. Mas Dr. Fatih, saya ingin bertanya, ingin berdiskusi sebentar. Halo, mohon izin, Monggo, dipersilahkan langsung. ini. Langsung. Oke. Pertama, terkait dengan Mendeley yang sudah dipersyaratkan menjadi sebuah syarat wajib dalam setiap penulisan jurnal. Kadang itu Mas Fatih, waktu kita mengcopy sebuah jurnal itu pada saat langsung Mendeley itu ternyata berantakan gitu. Misalnya atau ada nomor DOAJ-nya, ada yang tidak, dan bermacam-macam. Langkah pertama, apakah setiap jurnal yang kita masukkan di Mendeley itu, apakah perlu diedit dulu? Itu satu. Kalau misalnya perlu diedit dulu, sama saja kita seolah-olah membuat daftar pustaka itu kayak manual gitu, tidak praktis, cepat dan efisien. Terus yang kedua, terkait dengan sistematika, saya yakin memang setiap jurnal itu punya sistematikanya sendiri-sendiri. Ada yang pakai metode, ada yang tidak, ada yang memakai teori-teori pembahasannya itu sendiri, ada yang langsung digabung. Terus menurut Mas Fatih ini, yang ideal itu seperti apa sih? Karena banyaknya sistematika yang ada. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita submit di jurnal X misalnya, kita submit di jurnal X nggak lolos, ternyata submit lagi di jurnal Y dengan komposisi yang sama, itu lolos. Berarti saya ngambil kesimpulan bahwa antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu pasti mempunyai kriteria tertentu. Nah, dan yang terakhir, kalau misalnya kita submit ya ke sebuah jurnal, misalnya anggap contoh legality. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, misalnya tidak ada kabar, itu langkah kita itu gimana sih? Ditolak, tidak ditolak, diterima, tidak diterima, atau bahkan bahasa kasarnya itu tidak ada pemberitahuan nasib jurnal kita itu seperti apa. Sebenarnya kalau ditolak itu lebih memungkinkan dan lebih enak bagi kita, berarti kita harus membuat artikel yang lebih bagus lagi. Tapi masalahnya ini tidak ada kejelasan gitu, sehingga kita menunggu tanpa kepastian, istilahnya begitu. Terima kasih Mas Dr. Fatih. Ya, terima kasih kolega ya. Pak Imam ini adalah senior saya, sekarang teman S3 di UB. Kita doakan bareng-bareng semoga saya dan Pak Imam segera rampung doktornya. Oke, terima kasih Pak Imam. Ini kegelisahan kita bersama. Pertama, terkait Mendeley. Apakah kalau kita sudah mengisi di Mendeley itu sama dengan kita saat mengisi secara manual? Iya, betul. Maka kita harus edit manual kalau memang sistem di Mendeley-nya tidak terdeteksi secara otomatis. Jadi ada beberapa yang misalkan namanya tinggal masuknya cuman nama sama judul artikelnya. Yang lain belum masuk, maka harus kita edit manual. Wah, kalau gini sama saja dong kita dengan ngedit bikin daftar pustaka satu-satu. Oh, beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngedit manual dengan Microsoft Office gitu ya, ngedit manual, nulis manual gitu ya. Maka Bapak Ibu setiap bikin artikel akan ngedit manual. Tetapi dengan Mendeley, Bapak Ibu cukup mengedit 1 kali saja. Dengan Zotero ya.
dengan EndNote, Bapak Ibu cukup mengedit 1 kali saja. Saat apa? Ya saat awal itu tadi. Saat ketemu bahwa ada masalah di artikel yang saya coba input datanya di Mendeley. Oh, DOI-nya belum masuk. Oh, URL-nya nggak masuk. Oh, tahun terbitnya salah. Hanya sekali Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu nulis lagi dan ingin mengutip artikel itu, Bapak Ibu tidak perlu ngedit lagi. Iya. Ya. Sekarang kayak gitu, reference manager namanya. Iya, reference manager. Ini yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kemudian membuang-buang waktu percuma hanya karena misalkan ada beberapa jurnal yang revisinya sudah selesai nih substansinya. Revisinya ternyata meminta mohon ditambahkan setidaknya 10 artikel lagi yang relevan. Itu kita kelimpungan kalau kita tidak punya database di Mendeley. Maka saya ingatkan, berat memang kalau database Mendeley kita sedikit. Tetapi seiring kali dengan Bapak Ibu banyak menulis, maka akan ada data-data baru. Data Mendeley saya itu mungkin sudah ribuan. 5.000, 7.000 ada kayaknya. Kenapa? Saya sering nulis. Dan ketika dipanggil nanti, oh saya pernah nulis bukunya ini ya. Oh kayaknya ini. Nanti keluar, tidak perlu ngedit lagi. Nah, itu kita capek di awal, kita masukkan di awal gitu ya. Ya, seperti pelatihan saat waktu itu di UIN, bareng-bareng sama Pak Imam Sukadi dan kawan-kawan. Kan seperti itu. Kita minta, masukkan semua. PDF artikel, masukkan semua. Nanti suatu saat kalau butuh tinggal panggil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada berapa tadi ya pertanyaannya? Cukup banyak ya. Kemudian yang kedua, nanti kalau ada yang mau jawab, sampaikan ya Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata kita submit artikel di jurnal A ditolak dan di jurnal B diterima, itu gimana? Ya memang faktanya seperti itu. Menerbitkan artikel itu ya subjektif dari pengelola jurnal. Tapi subjektivitasnya secara keilmuan. Kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu, jurnal itu memiliki aim and scope, memiliki karakter, memiliki topik bahasan. Maka saran saya, ketika Bapak Ibu punya topik A, Bapak Ibu harus nyari jurnal yang sesuai dengan topik A tersebut. Jangan asal disubmit. Kenapa? Habis waktu, habis tenaga. Sudah template, tiba-tiba ditolak. Kenapa? Nggak sesuai aim and scope. Pak Fatih pernah sering. Ya. Dan itu sah-sah saja, tanpa merubah apapun sah-sah saja. Silakan. Asal sudah ditolak dulu, ditolak kemudian disubmit ke jurnal lain. Pak Fatih pernah, saya punya sekarang posisi saat ini saya punya 2 artikel yang sudah ditolak oleh lebih dari 5 jurnal dalam 2 tahun terakhir ini. Bayangkan. Saya editor in chief, saya yang mencicili naskah jurnal saya sekarang Teknis Fokus. Saya punya 2 artikel yang dalam 2 tahun sudah ditolak oleh 5 lebih jurnal. Sudah saya edit, sudah saya kasih masukan. Belum jodohnya saja. Ibaratnya kayak orang ta'aruf, dengan ini gagal, dengan itu gagal. Oh, ini kurang tinggi putih langsing, ya bihun. Wah, ini kurang pintar masak, magicom. Ya. Maka tinggal ketemu gitu saja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya submit artikel 1 tahun, nggak ada balasan. 2 tahun, nggak ada balasan. Statusnya masih waiting assignment. Ini sudah saya bahas di video saya, channel YouTube, dicari saja Salahuddin Al-Fatih, dan itu sudah ditonton kayaknya sudah lebih dari 1.000 orang ya, sudah lebih dari 1.000 kali, mohon maaf. Gimana cara menarik artikel? How to withdraw? Bagaimana cara menarik artikel yang tidak diapa-apakan oleh editor? Videonya berapa lama sih? Dapat jawaban. Kalau di jurnal kami maksimal 1 bulan, itu wes benar-benar arah itu harus bulan. Kenapa? Karena insya Allah editor-editor kami itu rajin buka OJS, rajin buka akunnya. Begitu ada notif masuk ke inbox email mereka, mereka akan proses. Jadi idealnya 1-2 hari itu sudah ada jawaban. Oh, ini diproses nih. Ya, Bapak Ibu bisa cek di akun YouTube saya, itu sudah saya kasih tahu tentang status-status dalam jurnal, ada writing assignment, in review, in editing, gitu-gitu ya. Discussion dan sebagainya itu sudah ada. Gimana cara nyarinya? Karena beda cara nariknya. Antara OJS 3, legality ini OJS 3, ada juga OJS 2. Beda nariknya. Enggak sama. Gitu ya, ada yang lewat email, ada lewat by system. Kalau sudah ditarik, ada statement, tapi ternyata masih ditemukan, maka itu bukan kesalahan. Misalkan kita dalam 2 bulan, saya sudah
narik nih, ternyata tiba-tiba kita terbit. Dan kita submit ke jurnal lain juga terbit, maka kesalahan pada jurnal pertama. Dan kita sudah narik, kok masih diproses review. Kalau ternyata 2 artikel itu dua-duanya terbit, gimana? Minta salah satu untuk retraksi. Ya, namanya retraksi Bapak Ibu. Retraksi itu penarikan artikel karena itu tadi. Ya, antara kita yang nggak sabar atau mengelola jurnal yang dalam tanda kutip kurang profesional, sudah ditarik kok masih diproses. Ya, itu ya. Nah, lanjut. Bagaimana kemudian menentukan artikel yang berkualitas? Dibaca author guideline, dibaca template, dibaca artikel-artikel yang sudah terpublikasi. Ya, jadi definisi berkualitas itu adalah menurut jurnal itu. Gitu ya, kita tidak bisa bandingkan misalkan, wah, punyanya Mas Fatih ini kan sudah legal, sudah terindeks Scopus. Beda dengan artikel di jurnal X yang sama-sama terindeks Scopus. Walaupun sama-sama terindeks Scopus, standar kualitasnya merupakan subjektivitas dari pengelola jurnal. Nah, gitu ya. Gimana cara menentukan metode penelitian yang baik dan benar? Yang sesuai dengan penelitiannya. Kan lucu kalau ternyata Bapak Ibu bilang itu penelitian normatif, tetapi dalam bahasan kemudian Bapak Ibu melampirkan wawancara dengan narasumber. Ada enggak penelitian normatif wawancara dengan narasumber? Maka ini lebih dekat ke penelitian sosio-legal atau penelitian campuran, penelitian mix metode. Nah, spoilernya insya Allah dalam waktu dekat buku saya akan terbit tentang perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia. Saya tidak jualan, ya, tapi ini spoiler saja. Karena banyak yang salah, dan saya pernah ditolak gara-gara metode penelitian. Saat itu saya submit di salah satu jurnal di Turki, saya ditolak. Statement penolakannya adalah karena metode penelitian tidak sesuai. Ya, jadi orang luar negeri, mohon maaf, tidak mengenal itu metode empiris, metode normatif. Bahkan di luar negeri, setiap topik, saya pernah nulis tentang terorisme, bagaimana kemudian tindak pidana terorisme di ASEAN, itu yang diminta adalah metode penelitian tentang penelitian terorisme. Jadi bukan yuridis, normatif, empiris, sosiolegal, bukan campuran. Ada sendiri metode penelitian tentang tindak pidana terorisme, dan ada bukunya. Ya, nah itu Pak Imam Sukadi, Mas Imam, sudah cukup? Ada lagi yang belum saya jawab? Oke, cukup. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Kita batasi maksimal sampai 10 lebih 10 ya. Ada lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan Bapak Ibu, karena sepertinya Bu Putri juga sudah bergeser, jadi sehingga saya yang harus mengakhiri. Tadi sudah dibuka oleh Bu Putri di awal. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Kalau ada intonasi-intonasi yang meninggi, itu bukan karena saya marah ya. Saya ini orang Pantura. Ya, kalau di Pantura itu kalau nggak teriak-teriak, nggak kedengeran. Kenapa? Karena deburan ombak di pantai itu lebih, suaranya itu harus lebih keras, karena kita bersaut-sautan dengan ombak. Sehingga kebiasaan saya kecil sampai sekarang, akhirnya saya kalau ngomong harus agak teriak-teriak. Semoga ikhtiar-ikhtiar kita untuk melahirkan artikel yang berkualitas, untuk melahirkan publikasi yang berkemajuan ini memberikan dampak tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi lingkungan di sekitar kita, dan lebih penting, kerja-kerja kita adalah kerja-kerja untuk akhirat, kerja-kerja kita adalah kerja-kerja untuk kehidupan setelah dunia. Jadi sia-sia kalau kita ternyata orientasinya menulis adalah untuk mendapatkan insentif, untuk mendapatkan kenaikan pangkat, ya, untuk sebagai syarat ini itu sia-sia menurut saya. Boleh memang realnya seperti itu, tapi sekali lagi adalah lebih kepada kebermanfaatannya. Legality memang dari awal kita ikhtiarkan untuk menghasilkan kebermanfaatan di semua lini kehidupan. Ada yang baca, kemudian mengambil ilmu darinya, ada yang menulis, kemudian naik pangkatnya, ada yang menulis, kemudian jadi guru besar. Itulah ikhtiar kenapa kemudian legality berfokus untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas. Doakan kami, semoga kami istiqomah, semoga kami tetap sehat, Bapak Ibu juga, sehingga kami tidak cukup puas dengan Scopus, dan nanti akan coba kami submitkan ke pengindeks internasional berpublikasi selanjutnya. Kita akhiri sesi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.